oleh para ulama sebagai hadis kadzib, hadis maudhu, hadis palsu, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq. Padahal sanadnya tidak jelas dan para ruwatnya, para perawi hadis dan sanadnya tidak jelas juga, termasuk hadisun majhul, dan hadisun majhul dalam kategori ulama Islam, ulama hadis sebagai hadis yang palsu, hadis yang tidak boleh diamalkan. Karena itu haram hukumnya kita melakukan sujud syukur yang rutin seperti itu. Tapi di luar dari itu silahkan melakukan sujud syukur. Fenomenanya adalah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rekan-rekan yang berbahagia, kita sering menemukan sujud syukur ini sebagai sebuah sunnah Rasulullah yang mahjur, yang ditinggalkan, abandoned prophetic tradition. Jadi sunnah yang ditinggalkan, mahjur. Kita malah melihat orang-orang yang mudah untuk melakukan sujud syukur seperti ini adalah para pemain bola. Lihat mereka sujud syukur dengan selebrasi yang begitu indah, kemudian mereka sujud syukur. Padahal Anda, saya, dan kita semua, kapanpun kita mendapatkan berita gembira, kapanpun kita mendapatkan sesuatu yang menjadikan sukacita hari kita happy saat itu, langsung sujud syukur, syakiran lillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan, afala akuna abadan syakura, kenapa aku tidak mau dikategorikan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Nah, itu sujud syukur. Jadi terserah di mana tempatnya, langsung sujud syukur. Asal tidak tempat yang najis dan kotor, sujud syukur situ. Kemudian yang ketiga yang kita bahas adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud di mana seseorang membaca Al-Quran, baik dia sedang dalam keadaan salat atau di luar dari salat, sujud tilawah. Dan ayat-ayat seperti itu ada. Ayat sajadah ada. Ayat-ayat yang lain juga mengandung sajadah, dan biasanya dimudahkan dengan tanda-tanda ada kalimat sujud di bagian margin dari pinggiran atau footnote dari Al-Quran yang kita miliki, itu ada sajadah, tersujud saat itu. Selesai dari ayat itu sujud. Sujud seperti biasa, seperti sujud tilawah, seperti sujud yang tadi, seperti sujud syukur, sujud sajadah atau sujud tilawah sama saja. Bacaannya sama, tidak perlu dengan wudu dan seterusnya, silahkan dibaca seperti ini. Bacaannya sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cukup kita melakukan salat atau sujud dengan cara yang demikian. Itu yang disebut dengan sujud tilawah. Bagi orang yang mendengar, sama dia melakukan itu. Bagi orang yang membaca juga dia membaca sujud syukur atau sujud tilawah maksud saya. Dan bagi orang yang mendengar juga melakukan sujud tilawah dengan cara yang demikian. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya kita memahami bagaimana cara melakukan sujud sahwi, cara melakukan sujud tilawah, dan cara kita melakukan sujud-sujud seperti sujud syukur tadi. Baik, hadis ke-100 ini insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. InsyaAllah kita akan bertemu kembali rekan-rekan yang dimuliakan Allah. Sambil ditandai kita berhenti sampai pada hadis 100, karena waktu kita juga yang menyebabkan kita harus berpisah pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Ikuti terus siaran dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.